Puji Tuhan kita malam hari ini bisa kembali bersama-sama di tempat ini. Satu tujuan bahwa kita ingin memuliakan Tuhan, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang telah hadir malam hari ini adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana pujian yang sebentar lagi kita akan nyanyikan bersama, inilah ketaatan kita kepada Tuhan kita. Yesus yang dengan setia memanggil kita dengan lemah lembut untuk datang berbakti kepadanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ayat yang kedua saya undang jemaat Tuhan berdiri. Janganlah ragu Tuhanmu membujuk aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari katakan, hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ayat yang ketiga. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayar
percaya di seluruh muka bumi ini. Kita mau menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari tubuh, dan hidup yang kekal. doa pembukaan oleh yang terhormat Bapak Vikaris Tano. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat petang menjelang malam ini, kami naikkan kembali syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kami masih diberikan Tuhan waktu untuk kami menyembah mengagungkan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau berkatilah ibadah kami pada saat hari ini ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Jakaria yang sebagai WL, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh tim musik yang akan melayani kami pada hal ini Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati sarana yang kami pakai pada malam hari ini. Mohon Tuhan juga memberkatinya, agar kami boleh menyembah mengagungkan Tuhan pada malam hari ini dengan luasa oleh karena pimpinan Roh Kudus Bapa. Bapa, terima kasih jemaat Tuhan yang mungkin sedang menuju ke tempat ini tibakan dengan selamat bersama-sama dengan kami untuk menyembah mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di surga ini doa kami Bapa. Kami membuka ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih di posisi berdiri karena kalau kita berdiri, kita tarik nafas, mengeluarkan suara, maka ada energi yang kita peroleh dari oksigen yang kita hirup. Dan itu akan memberikan kekuatan bagi kita, nafas dan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pujian dari nomor 157, Kemenangan Iman, haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyanyi ini dalam versi yang mudah untuk kita nyanyikan kepada Tuhan. Hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap salam dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar.
Puji Tuhan, kasih-Nya besar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Inilah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai bentuk pujian bersama kita mengagungkan Tuhan malam hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kesaksian pribadi bagi Bapak Ibu yang mau membagikannya kepada jemaat Tuhan pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan jikalau ada. Keselamatan luas samudra terbesar, rahmat-Nya melimpah di dunia yang cemar, karunia indah diberikan kepada kita. Sekarang dicurahkan, sekarang rahmat Tuhan banjiri hatiku.
Puji Tuhan, kita sudah mendengar puji-pujian kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang teman saya yang baru pulang menunaikan ibadah haji, dia bercerita tentang padang gurun. Dan tentu saja apa yang saya pikirkan memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lihat. Jadi sepanjang padang gurun itu hampir tidak ada satupun tanaman ataupun tumbuhan. Dan jikalau memang ada, maka itu adalah sebuah bentuk perbuatan tangan manusia. Ya, mereka bisa menanam seperti pohon korma dan segala macam. Sehingga itu ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat dalam cerita firman Tuhan, padang gurun adalah tempat di mana terjadi berbagai macam cobaan. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan 40 tahun, bukan waktu yang singkat Bapak Ibu sekalian. Dan tidak semua orang yang keluar dari Mesir itu bisa masuk ke tanah perjanjian, karena ada banyak cobaan. Nabi Elia juga berjalan selama 40 hari 40 malam ketika dia lari dari raja yang akan membunuh dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu dilarikan oleh Roh untuk berpuasa dan berdoa di padang gurun. Dia mengalami juga cobaan. Yohanes Pembaptis, dia memberitakan Injil, juga berada di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang mungkin kita anggap paling mengerikan dan di sana banyak sekali cobaan. Tetapi ingat, ketika ada cobaan itu maka ada firman Tuhan, ada Tuhan yang dekat dengan kita. Bahasa asli Ibrani antara padang gurun dan firman itu hampir memiliki akar kata yang sama. Mitmar dan dabar, sama-sama ada barnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mengalami cobaan, kita mengalami hal-hal yang mengerikan, maka pasti ada firman, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Seberat apapun kehidupan kita, seperti padang gurun yang begitu gersang, tapi ingat, pasti ada firman yang ada bersama-sama dengan kita. Hati yang hancur kita akan nyanyikan kepada Tuhan sebagai bentuk kesiapan kita untuk dibentuk, diingatkan, supaya kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang kau mau, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku. Melebihi
yang kau mau. Selidiki hatiku, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan, benar Tuhan. Hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidup. Temukanlah hati yang berkenan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kepada hamba-Nya kami persilakan. Bapa, itulah ungkapan hati kami kepadamu. Engkau pribadi yang dapat membentuk kami seperti yang Engkau kehendaki. Seberat, sehancur apapun hidup kami, bahkan juga terpuruknya hidup kami dalam keadaan apapun, Engkau sanggup membentuk kami. Engkau sanggup menjadikan kami seperti Engkau kehendaki. Kami akan belajar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Kami minta tuntunan Roh Kudus mengontrol pikiran kami, perkataan hamba-Mu, sehingga biarlah Kristus yang nampak dan hamba-Mu hanya membicarakan hal-hal yang dari Tuhan. Kami minta berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan memberikan peluang buat kita. Dalam jadwal ini jadwalnya Pak Ano, tapi karena beliau menggantikan saya beberapa minggu lalu, sehingga dalam beberapa waktu ini saya berturut-turut dalam waktu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Yesus memberi
makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan teks atau tema yang diberikan oleh tim pengembalaan selama 1 tahun ini dengan tema Yesus hadir memberi kepuasan kepada umatnya. Yesus hadir memberi kepuasan kepada umatnya. Saudara-saudara sekalian kekasih, di dalam hidup manusia di muka bumi ini, manusia dilanda dengan tidak puas. Semakin banyak pendapatan kita, semakin banyak kebutuhan kita. Sehingga banyak orang di muka bumi ini tidak merasa cukup. Tidak ada kepuasan dalam diri mereka. Pada hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kehadiran Yesus itu memberi kepada kita kepuasan. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita sekalian ada beberapa hal penting. Kepuasan dalam hal manakah yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa Yesus memberikan kepuasan bagi kita atas kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, mengapa Yesus berani berkata bahwa dia memberikan kepuasan buat kita? Karena kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas dunia ini. Dan memang punya dialah muka bumi ini. Apa yang dia dapat, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semua berasal dari dia. Sehingga Ayub sendiri berkata bahwa dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, sebuah hal yang harus, konsep yang harus kita sadari, bahwa apa yang kita dapati, apa yang kita punya, itu berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Dia yang memberikan kebutuhan hidup kita, apa yang kita perlukan, kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan kita hidup di muka bumi ini, dia yang memberikannya. Tetapi terlalu sekakar, terlalu serakah manusia. Manusia tidak merasa puas. Bahkan juga tidak sedikit manusia yang mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang ini. Dia sanggup memberikan kepada mereka 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Ini sebuah hal yang luar biasa.
Ia dapat memberikan kecukupan. Dia memberikan kita kepuasan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian kekasih dalam Tuhan. Seringkali dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang menjadi persoalan buat kita, seringkali kita tidak sadari bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu tidak datangnya dari Tuhan. Kita anggap itu kita punya, sehingga kita tidak merasa puas. Itu sebabnya satu hal yang kita perlu miliki dalam hidup kita. Setelah kita mendapat sesuatu dari Tuhan, kita harus syukuri kepada Tuhan. Dia yang memberikan itu kepada kita. Dia memberikan napas bagi kita. Dia memberikan pekerjaan buat kita. Dia memberikan kebutuhan hidup bagi kita. Keuangan, makanan, minuman yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara sekalian kekasih, apa yang kita miliki dalam dunia ini adalah Tuhan ingin kita hidup dalam kepuasan Tuhan. Hidup dalam syukur kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Satu kali seorang pernah berkata kepada saya. Dia bilang, gereja ini hanyalah sebuah ajang untuk meminta-minta sesuatu. Kenapa Tuhan yang kita layani tidak sanggup memberi? Saya bilang dengan dia, Pak, kalau memang tidak mau dikasih, tidak apa-apa. Karena saya melihat, atau karena kita merasa bahwa Bapak Ibu anak Tuhan, sehingga kita menyampaikan itu kepada. Kalau memang tidak ada yang bisa diberikan, atau kalau memang tidak mau diberikan, tidak usah. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, itu yang pertama, bahwa Allah memberikan kepuasan dalam hal kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepuasan dari sisi spiritual. Hal-hal yang berkaitan dengan rohani kita, yang berkaitan dengan keselamatan, yang menjadi endingnya keselamatan itu adalah sampai kita nanti berada di kerajaan surga. Barulah kita bisa melihat dan menyaksikan kepuasan yang luar biasa. Sehingga disitulah nanti kita akan melihat bahwa luar biasa Tuhan itu. Dia menyediakan kepuasan spiritual, kepuasan keselamatan bagi kita sebagai orang percaya. Yesus datang memberi kepuasan bagi kita. Dia menyediakan surga yang mulia. Jalannya berasal dari emas. Dan seluruh keberadaannya, hidup kita hanya terangnya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal itulah. Satu kali saya diundang khotbah di satu perusahaan di Kutai Barat ini. Saya pikir saya mau ditempatkan di mana. Kami sekeluarga, ibu dan anak-anak, kami ditempatkan di guest house perusahaan itu. Saya baru guest house di dunia. Makan, kami datang pagi sudah ada makan di meja. Saya melihat bahwa saya merasa bahwa luar biasa, saya merasa puas. Saya tidak melihat bagaimana finansial yang mereka berikan, tapi perhatian mereka menyediakan sesuatu yang luar biasa. Tempat tinggal, tempat menginap, tempat mandi. Puas luar biasa. Saya bilang luar biasa. Berapa kali kami ke perusahaan itu dan mereka siapkan tempat yang luar biasa. Itu tempat di dunia. Tapi di surga yang mulia dia siapkan keberasa. Disitulah nanti kita akan bersyukur. Disitulah kita nanti akan melihat memuliakan nama Tuhan. Kita akan merasa puas memuliakan nama, melihat bagaimana indahnya perhatian Tuhan bagi kita, sehingga dia akan menyelamatkan kita di muka bumi ini dan membawa kita ke surga yang mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, Allah bukan tidak bisa menyediakan secara apa yang dia lakukan di masa lalu.
Tetapi satu hal yang kita lihat, Dia akan memberikan ending atau akhir dari perjuangan yang diberikan kepada kita di saat kita nanti masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saya dapat simpulkan kepada kita sekalian hari ini, bahwa Allah memperhatikan kita dengan kepuasannya, yaitu Dia menyediakan kebutuhan kita di muka bumi ini, menyediakan pekerjaan bagi kita, menyediakan fasilitas buat kita, menyediakan berkat-berkat bagi kita yang bisa kita nikmati, yang bisa kita hitung, yang bisa kita lihat di muka bumi ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Dia menyediakan kepuasan buat kita, yaitu Dia menyediakan fasilitas surga yang mulia, fasilitas hidup yang tidak taranya, yang tidak ternilai, yang tidak didapati orang di luar Kristus. Itu sebabnya kita harus memiliki keyakinan kita. Jangan pernah kita lepas dari Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita bertanya, mengapa saya tidak puas di dunia ini? Mengapa saya tidak begini di dunia ini? Dan kita melihat bahwa nanti akhir dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, di sanalah kita akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan dan memperhatikan kita. Memang Dia adalah Immanuel, adalah pribadi yang sangat memperhatikan kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia memberikan apa yang kita inginkan. Dia juga memperhatikan hidup kita dari dunia sampai ke kekekalan sana. Dia adalah pribadi yang terlibat, yang tidak akan pernah mengecewakan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dunia ini kami merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kepuasan. Engkau memberikan kami perhatian spesial. Sehingga banyak perkara sejarah di mana Yesus atau Allah dan Roh Kudus terlibat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami terlantar. Engkau tidak pernah membiarkan kami kecewa. Karena Engkau Allah yang sangat memuaskan hasrat kami. Dan satu saat kelak kami akan melihat perhatian akhir Tuhan bagi kami. Menyediakan tempat yang kekal. Menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Sehingga di sanalah kami akan kagum. Di sanalah kami akan merasa puas. Karena Tuhan bekerja, berkarya bagi kami. Hanya untuk menyenangkan kami, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di muka bumi ini, di antara kami yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Baik dalam tugas pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kami di muka bumi ini. Baik seorang bapak, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak dalam rumah tangga, pekerjaan baik pegawai negeri, non pegawai negeri. Berikanlah kami hati bersyukur untuk melihat bahwa Tuhan amat baik, telah memberikan apa yang kami perlukan. Baik dia pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, TKK, PTT, petani, pekebun, yang punya warung, punya toko, apapun yang kami miliki, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang sejarah pelayanan Yesus Kristus yang memberikan kepuasan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan, memberikan kepuasan bagi kami yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Puji. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan saya kira firman Tuhan ini tentu saja menjadi bekal, menjadi penyemangat, menjadi pelita bagi kaki kita untuk mengiringi Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 142. Dan untuk itu pula kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan untuk menyokong pekerjaan Tuhan.
sudah memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Jemaat. Kepada beliau kami persilakan. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan selamat malam dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama untuk meluangkan waktunya untuk memuji muliakan Tuhan bersama di Pos PI Sekolah Jolek pada saat malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pelayanan altar yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, terlebih di dalam pelayanan-pelayanan yang mendatang. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan ibadah yang ada di pos PI kita. Untuk tugas ibadah minggu depan, tanggal 12 Oktober 2025, khotbahnya Bapak Pendeta Markus Robert MA, untuk pimpin pujiannya Ibu Philadelphia S. Plam Apoteker, pemain musiknya Putra Hizkia, Saudara Ebdail, Abdulian, dan Pak Loren. Untuk seniornya Saudari Jemesia Jesianti, Ibu Yorina, Saudara Awensius, dan Ibu Yosualita. Dan kepada yang bertugas minggu depan, jika ada yang berhalangan, untuk bisa melaporkan kepada Ibu Yorina untuk bisa dicarikan penggantinya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan warta jemaat pada malam hari ini. Kami kembalikan kepada pimpin pujian. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Sekretaris yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tepat Tentara Nasional kita berulang tahun. Ya, luar biasa, tentara ini menjaga kedaulatan negara kita, menjaga jangan sampai ada serangan musuh dari luar. Dan secara rohani, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir karena kita percaya bahwa kita memiliki tentara yang luar biasa. Para malaikat menjaga kita, dan Tuhan Yesus yang telah berjanji kepada kita untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya pasti berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Kita akan memuji Tuhan sebagai penutup ibadah kita pada malam hari ini dengan mengatakan kepada Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan,
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kepada Pak Gembala kami persilakan. Baik, sebelum kita berdoa dari tempat ini, kami sebagai tim pengembalaan BPJ menyampaikan terima kasih buat perhatian kita terhadap perjuangan pelayanan Pos PI ini. Dengan tenaga kita, persembahan, perpuluhan kita, doa kami Tuhan akan melimpahkan berkat. Mari kita berjuang untuk membuat pos penginjil menjadi besar. Biar dalam tangan kita Tuhan akan memakai pos ini untuk menjadi jemaat definitif di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir dari ibadah ini sungguh kami melihat urapan Roh Kudus telah menggunakan hidup kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa atas perkenanan Tuhanlah kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Berkati Pak Jakari dan tim altar yang telah melayani pada hari ini. Kembalikan berkat atas mereka dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan juga jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Dimanapun kami akan berjuang, berkarya sepanjang minggu ini, Tuhan berkenan memberkati kami sekalian. Hamba mohon berkat pada hari ini, menyampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Kami mendoakan keluarga, salah satu keluarga dari Pak Capang yang ada di Kalimantan Tengah yang sedang sakit. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Orang tua dari Pak Martinus juga yang sedang sakit di rumah sakit Tarakan, Tuhan memulihkan orang tua kami ini sehingga sehingga kesembuhan yang Tuhan berikan dapat memberikan kepada kami kekaguman akan Tuhan, bahwa Engkau sumber kesembuhan kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan, sebuah perjuangan kami di pos ini, kami ingin membeli sebuah bidang tanah. Kiranya Tuhan memberkati tanah yang kami tetapkan. Jika Tuhan menghendaki, Tuhan akan kirim berkat-Mu menggunakan umat-umat Tuhan di pos ini untuk kami boleh membeli sebidang tanah. Tapi jika Tuhan menghendaki kami mendapat tanah hibah dari anggota jemaat, Engkau gerakkan hati jemaat supaya pada waktu yang tepat kami dapat membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, berkati keluarga Pak Nopianus yang telah memfasilitasi pekerjaan pelayanan ini bersama BPJ
Jemaat induk Tuhan berkati, kembalikan berkat atas keluarga ini, memberkati pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, pendidikan mereka Tuhan, bahkan juga bisnis yang mereka miliki, perkembangan bisnis ke depan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan membuat kehidupan keluarga ini bukan turun tapi naik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini. Tuhan, bahkan jemaat yang belum sempat hadir, Tuhan gerakkan hati mereka untuk boleh melayani pekerjaan-Mu di dalam ibadah kami hari-hari ini. Bapa, kami juga bersyukur kepada Tuhan, merupakan korban syukur dari jemaat-Mu. Ada beberapa keluarga yang telah Tuhan salurkan berkat. Dengan sukacita mereka menyediakan makanan, minuman untuk kami nikmati. Siapapun mereka, keluarga manapun, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu. Diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan mereka, apapun yang mereka siapkan, baik makanan, buah-buahan, Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Saudara-saudara sekalian, tengadakan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berserah kepada Dia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memuaskan hidup kita dengan kekuatan, kuasa, kemuliaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, dan persekutuan Roh Kudus mempereratkan persekutuan kami yang akan memberkati, melindungi, menjaga, bahkan memberikan berkat atas seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi di surga pun memuji-Ku. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh.